Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramonik Ayuningsih, Stambuk G701 18208. Saya Windy Nur Ariska, Stambuk G701 18169. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang hubungan struktur fisikokimia dengan proses metabolisme obat serta interaksi obat dengan biopolimer terhadap aktivitas biologis obat. Penggunaan cotrimoxazole secara luas dan tidak selektif dapat menyebabkan terjadinya kekebalan pada bakteri. Hal ini dilihat dari beberapa penelitian telah dilaporkan bahwa telah terjadi resistensi antibiotik cotrimoxazole di daerah Asia, Afrika, Amerika Tengah, dan Eropa. Cotrimoxazole adalah obat dengan kombinasi antara sulfometosazole dan trimethoprim. Kedua antibiotik ini memberikan aktivitas bakteriosidal dan bakteriostatik, di mana bakteriosidal itu adalah membunuh bakteri, sedangkan aktivitas dari bakteriostatik adalah menghambat perkembangan bakteri. Cotrimoxazole adalah golongan antibiotik sulfonamid. Antibiotik ini digunakan secara luas untuk pengobatan infeksi pada bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif, jamur, dan protozoa lainnya. Contohnya seperti pada bakteri Haemophilus influenza, E. coli, Streptococcus pseudomonas, dan Vibrio cholera. Kemudian, hubungan antar struktur pH, pKa, keadaan ionisasi, dan proses penembusan membran biologis. Dalam penembusan obat cotrimoxazole ini ke dalam membran biologis pada proses ionisasi, dalam proses ini sangat penting karena berkaitan dengan masuknya obat ke dalam membran biologis dan interaksi antara obat dengan reseptor. Untuk dapat menimbulkan aktivitas biologis obat dalam bentuk tidak terionisasi, dan ada pula obat yang aktif dalam bentuk ionnya seperti pada cotrimoxazole ini. Cotrimoxazole terdisosiasi 50%, maka pH sama dengan pKa. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas antibakteri diperlukan dalam bentuk tidak terionisasi pada pH fisiologis dan larut di dalam lemak, sehingga mudah menembus dinding sel bakteri. Beberapa senyawa juga menunjukkan aktivitas yang meningkat bila derajat ionisasinya meningkat, dan derajat ionisasi ini ditentukan oleh nilai pKa dan suasana pH lingkungan. Aktivitas antibakteri yang cukup tinggi ditunjukkan oleh turunan sulfonamida yang mempunyai nilai pK 6, sampai dengan 7,4 dan cotrimoxazole mempunyai nilai 7,4. Pada nilai pK ini, cotrimoxazole terionisasi 50% dan pada pKa 5-3 terionisasi sempurna. Dalam bentuk ionisasi ini tidak dapat menembus membran sehingga aktivitas geologisnya pun berkurang dan aktivitas antibakterinya pun sangat berkurang. Jadi, dengan penurunan pKa maka dapat meningkatkan jumlah obat yang terionisasi sehingga jumlah obat yang menembus membran biologis berkurang dan aktivitas antibakterinya pun berkurang. Kemudian, cotrimoxazole ini bersifat asam lemah. Nah, yang kita ketahui bahwa sifat asam lemah dengan meningkatnya pH, maka sifat-sifat ionisasinya akan bertambah besar dan bentuk tidak terionisasinya bertambah kecil. Sehingga jumlah obat yang menembus membran semakin kecil. Akibatnya, kemungkinan obat untuk berkaitan dengan reseptor juga semakin kecil dan aktivitas biologisnya pun semakin sedikit. Dengan demikian, cotrimoxazole menembus membran sel bakteri dan dalam bentuk tidak terionisasi dan bekerja sebagai bakteriosid dan bakteriostatik adalah bentuk terionisasi. Oleh karena itu, untuk mencapai aktivitas optimal senyawa harus mempunyai nilai pKa yang memberikan keseimbangan antara aktivitas dan kemampuan penetrasi membran. Aktivitas dari cotrimoxazole ini bekerja dengan cara membunuh bakteri penyebab infeksi. Obat ini juga kadang digunakan untuk menangani dan mencegah terjadinya pneumocystis carini pneumonia atau PCP, terutama pada pasien dengan daya tubuh lemah seperti penderita HIV/AIDS.
Aktivitas antibakteri cotrimoxazole berdasarkan atas dua mekanisme kerja, yaitu mekanisme kerja sulfamethoxazole dan mekanisme kerja dari trimetoprim, di mana sulfonilamid ini menghambat masuknya molekul PABA yang dibutuhkan kuman untuk membentuk asam folat, dan trimetoprim ini menghambat terjadinya reaksi reduksi dari dihidrofolat menjadi tetrahidrofolat. Pada penggunaan oral, trimetoprim dan sulfamethoxazole ini dengan cepat dan hampir semuanya akan diabsorpsi di dalam saluran cerna. Kadar plasma terjadi setelah 1-4 jam setelah obat ini dikonsumsi. Kedua antibakteri ini bersifat lipofilik atau suka minyak, sehingga konsentrasi obat pada jaringan yang terutama pada paru dan ginjal itu lebih tinggi dari plasma. Trimetoprim dan sulfamethoxazole ini di dalam darah ada beberapa bentuk, yaitu yang tidak terikat dengan protein atau bebas berikatan dengan protein dalam bentuk metaboliknya, serta dalam bentuk terkonjugasi. Hampir 50% trimetoprim dan 70% sulfamethoxazole ini akan mengurangi ikatan protein terhadap trimetoprim. Namun, karena sifatnya yang lipofilik tadi, makanya trimetoprim ini mempunyai volume distribusi yang lebih besar dari sulfamethoxazole. Volume distribusi trimetoprim hampir 9 kali lebih besar dari sulfamethoxazole. Nah, kedua antibakteri ini akan terdistribusi di sputum cairan vagina, sedangkan trimetoprim itu akan terdistribusi di bronkus, cairan plasenta, dan sulfamethoxazole akan dimetabolisme pada tubuh manusia menjadi 5 metabolit aktif, diantara lainnya itu ada N4-asetil, N4-hidroksi, 5-metihidroksi, N4,5-metihidroksisulfamethoxazole, dan konjugasi N-glukuronik. Sedangkan trimetoprim akan dimetabolisme menjadi 11 metabolik aktif. 5 diantaranya itu ada adokasi glutathione, dan 6 lainnya adalah metabolik oksidasi, yaitu metabolik mayor, 1 oksida, 3 oksida, derivat 3 hidroksi, dan derivat 4 hidroksi. Bentuk bebas dari sulfamethoxazole dan trimetoprim inilah yang menimbulkan efek terapeutik. Metabolit trimetoprim juga ditemukan pada urin, kira-kira 65% sulfamethoxazole ini terikat pada protein plasma. Yang terakhir adalah ekskresi. Nah, ekskresi trimetoprim dan sulfamethoxazole ini melalui ginjal, di mana dia melalui mekanisme filtrasi glomerulus dan sekresi tubulus. Nah, sekitar 60% ini trimetoprim dan 25-50% sulfamethoxazole disekresi melalui urin dalam 24 jam setelah pemberian trimetoprim juga akan diekskresikan melalui ASI.